Doa. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan sekolah minggu. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang boleh bekerja untuk sekolah minggu kami. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan, maupun yang ada di rumah masing-masing yang menonton video sekolah minggu ini. Kau berkati Tuhan. Kamu serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Gimana kabarnya kalian semua di rumah? Apakah baik-baik saja? Ya, baik-baik saja ya sepertinya ya. Nah, hari ini ada sekolah minggu, kakak akan menerangkan sesuatu ya. Dan ini berkaitan dengan lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, gitu ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Nah, sekarang kita buka bacaannya di Lukas pasal yang ke-15. Ya, ayat yang ke-6. Lukas 15 ayat yang ke-6. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, jadi ini tuh ceritanya domba yang hilang. Kemudian gembala itu berusaha untuk mencari-cari dombanya itu di mana gitu. Terus akhirnya ketemu dan maka bersukacita bersama-sama. Jadi di ayat di atas kita tuh lihat bahwa Tuhan itu sebagai sahabat kita. Oke, Tuhan itu sebagai sahabat kita. Dan yang pertama, dicatat ya, poin yang pertama, Tuhan itu selalu ada di setiap keadaan dan situasi kita. Saat kita, baik kita sekolah maupun di rumah, saat kita sedang mungkin bermain HP, saat kita sedang membaca, saat kita sedang makan, bahkan saat kita tidur pun Tuhan itu selalu ada untuk menemani kita gitu ya. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita merasa gembira, dan saat kita merasakan apapun ya, perasaan apapun itu, merasa kaget atau merasa apapun, Tuhan itu selalu tahu dan selalu ada ya untuk kita gitu. Karena Tuhan sahabat kita gitu. Terus yang kedua, Tuhan itu tahu ketika kita dalam keadaan jatuh atau tersesat. Kayak dombanya tadi, dombanya itu dicari karena dombanya itu hilang. Dombanya itu hilang dan tersesat. Sama ketika kita sebagai dombanya, kita juga bisa hilang dan tersesat. Hilang dan tersesat gimana Kak? Misalnya kita hilang artinya kita patah semangat, kita merasa bingung, kita merasa sedih, susah. Mungkin kakak ambil contoh ya, keadaan sekarang adik-adik tidak bisa bersekolah, kakak Ika tidak bisa berkuliah secara normal. Jadi berkuliah secara online gitu ya, tidak bertatap muka gitu. Jadi kita mungkin merasa sedih atau lain sebagainya gitu ya. Kok gini sih, kok gini, nggak enak gitu kan. Enakan ketemu langsung kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan Tuhan akan hal-hal seperti ini? Jadi yang dilakukan Tuhan adalah mencari domba yang hilang. Jadi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan bergerak untuk kita gitu. Dia akan menolong kita. Misalnya gimana? Kita diberikan internet. Nah, internet ini tempat ya, wadah kita untuk bisa menghubungi
guru kita, teman-teman kita gitu ya. Mungkin kalau ada yang lain, fasilitas lain seperti kita bisa beli buku, atau Tuhan menyediakan teman-teman kita di sekeliling rumah kita untuk kita bertanya. Misalnya ketika kita tidak bisa mengerjakan sesuatu seperti tugas sekolah, nomor 2 ini nggak bisa aku tak tanya temanku aja gitu, temanmu gitu. Cuman jangan lupa apabila kalian bermain ke rumah teman kalian, jangan lupa untuk protokol kesehatan, yes gitu. Jadi Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang baik untuk menolong kita. Terus orang tua kita, orang tua kita ini juga merupakan bukti pertolongan Tuhan buat kita gitu, bukti pencarian Tuhan gitu buat kita gitu. Orang tua kita yang selalu mendukung kita gitu ya, saat senang orang tua kita selalu ada buat kita itu. Nah, terus yang ketiga adalah di ayat ada kan di sini, dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah, setelah kita ketemu, kita kan sedih tuh tadi gara-gara keadaan. Terus Tuhan nemuin kita. Nah, Tuhan itu sangat bersukacita gitu. Nah, sukacitanya gimana? Sukacitanya Tuhan itu sampai memanggil tetangga-tetangganya, sampai memanggil sahabat-sahabatnya yang lain, sampai merasa bersukacita banget gitu loh kalau kita udah ketemu. Ketemunya kita gimana? Nah, ketemunya kita pun yang terhilang ini juga bersukacita. Sukacita kita kembali gitu loh ketika Tuhan itu telah menemukan kita gitu. Sukacita kita kembali, kita merasa senang kembali, kita jadi nggak patah semangat karena Tuhan udah menemukan kita dan memberikan kita pertolongan. Ya tadi yang kakek sebutkan, kayak misalnya orang tua kita, teman kita gitu, tetangga-tetangga kita gitu ya, orang-orang yang selalu mendukung kita gitu. Nah, selain itu Tuhan juga menyediakan surprise buat kita. Buktinya di ayat ini bahwa Tuhan memanggil sahabat-sahabatnya dan juga memanggil tetangga-tetangganya. Artinya ada suatu syukur, ada suatu pesta yang besar, ada sukacita. Nah, gimana itu Kak surprise dari Tuhan? Surprise dari Tuhan adalah ketika kita sebagai domba taat sama Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mulai terhilang dan kita tuh mendengar suara Tuhan dan kita nganut, artinya kita nurut sama Tuhan ya. Kita selalu setia dalam setiap keadaan kita. Misalnya dalam seperti ini kita tuh nggak sedih secara terus menerus, tapi kita tetap punya percaya sama Tuhan, ya kan, bahwa semua akan berlalu, semua akan baik-baik saja. Maka Tuhan juga akan melihat kita dan akan memberikan surprise kalau kita juga setia dan patuh sama Tuhan. Kita nggak bersungut-sungut. Surprise-nya gimana? Ketika kita sudah menjalani semua keadaan kita dengan taat, maka Tuhan juga akan memberikan hasil yang baik buat kita gitu. Misalnya kita, sekalipun kita sekolah nggak normal, maksudnya nggak sekolah seperti biasa, tetapi kita setia selalu mengerjakan tugas di rumah, kita setia membaca buku, setia belajar di rumah tanpa mengeluh, pokoknya kita setia melakukan semuanya, dan itu Tuhan pasti akan memberikan kita hasil yang baik, entah nilai kita yang baik, entah kita juga menjadi sukacita dan damai sejahtera karena menjalani semuanya bersama-sama Tuhan gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan nanti adik untuk 3 poinnya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Sikap doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, karena hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, dan Engkau Tuhan selalu bersukacita dengan kami. Engkau senang Tuhan apabila kami menjadi domba yang setia, menjadi sahabat-Mu yang setia Tuhan, mendengarkan Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu Tuhan ingat akan Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri, kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa dan bahkan menjadi sahabat kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua kami, Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.